Ya kalau lu gue bucinin sekali ya berkesan sih. Oke. Daripada bucin pacaran pas nikah enggak bucin malah jajan warung maksudnya ya guys. Eh. Itu kan bahaya. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan gue Nay di podcast with benefit. Kali ini kita akan ngebahas tentang bucin atau biasa kita sebut dengan budak cinta. Di episode kali ini gue nggak sendiri. Boleh perkenalkan dulu. Halo, gua Aji. Apa? Kenapa? Nungguin apa lagi? Umur berapa mungkin? Umur ya nggak lebih nggak kurang lah umur gua. Alhamdulillah. Selamat malam, gue Gusti, gue 24 tahun dan tetap tampan. Kalau gue nggak usah nyebutin umur kali ya. Udah Oh ya, nggak oke. apa-apa. Ya udah ya. Di episode ini kita akan ngebahas tentang bucin. Jadi, gimana nih pengalaman kalian tentang bucin nih? Gue mau tahu dulu nih. Di sini boleh ngerokok nggak nih? Boleh dong, Boleh ya, silakan. oke. Aku mau ngerokok dulu. Oke, kalau ngomongin bucin, ya itu nggak bisa Gua- lepasin nih. Nggak bisa dilepasin dari sebuah hubungan, suatu hubungan sih menurut gue. Karena bucin itu bisa diartikan sebagai suatu effort. Oke. Ya, dan pasti gue sebagai laki-laki juga pasti pernah bucin. Of Ya kan? course. Ya, karena itu bisa jadi salah satu usaha untuk kita, menurut gue, untuk memberikan feel bahwa kita tuh serius, bahwa kita itu rela melakukan apapun untuk pasangan kita ya dengan tujuan berkepanjangannya tetap sama-sama. Gue setuju sih sama pendapatnya. Cuma kalau gue mungkin dari tingkat intensitasnya ya. Oh, Gue sering tuh nih. enggak, malah gue bukan orang yang sering bucin. Gue effortless bisa dibilang. Oke. Cuma ya kalau lu gue bucinin sekali ya berkesan sih. Oke. Gue mau tahu nih berkesannya yang seperti apa. Ya mungkin dari hal-hal kecil kayak waktu itu gue deket sama wanita ya di kampus, ada di satu daerah kecil di Sumedang. Itu wanita ini sakit, Oke. minta dianterin pulang nih ke Bandung. Heeh. Ya lumayan lah, 45 menit 1 jam lah kalau Iya, naik iya, travel iya. ya. Travel. Ya masa orang sakit gue bawa naik motor? Nggak apa-apa, Nggak seru. mungkin dong. Itu dengan kondisi akhir bulan ya kan, gue bela-belain tuh naik travel berdua. Pulangnya gue udah nggak punya duit ya, gue ngeteng dari Bandung ke Jatinangor. Oh, wow. Wow. Ya Berkesan sih. cuma modal berapa ya? 30.000 tuh gue terakhir megang. Oke. Menarik. Tapi daripada anak orang pingsan di jalan atau nggak ada yang ngurusin di kosan kan? Setuju, setuju. Ya benar. Kalau gue yang ngurusin di kosan lain ceritanya nih nanti. Jadinya jangan. Jangan. Tapi tingkat kebucinan kalian tuh ya udah separah apa nih berarti? Kalau gue nggak parah sih menurut gue. Nggak tahu sih kalau menurut orang. Itu subjektif sih kalau tingkat kebucinan. Kalau gue bucin nggak terlalu bucin sih ya. Ya kalau cuma Masa? ngirimin makanan dianggap bucin gak sih? Effort. Ya, Ya. effort. Karena gini nih, tadi kan lu bilang kalau cuma ngirimin makanan atau Aji tadi nemenin orang untuk itu kan maksudnya gini loh, tingkat bucin sendiri kan masih bias ya, masih Iya. abstrak gitu loh. Kayak misalkan nih, kalau gue sendiri nih, kalau ditanya tadi tingkat bucin banget sih. Dulu. Gimana tuh? Karena dulu ketika SMA ya udah found something, wah kayak gue sama dia selamanya nih. 24 hour 7 days itu untuk dia, bucin banget gak sih itu? Bucin sih. Parah sih, hidupnya Parah. untuk dia deh. Sampai Kayak itu teman-teman bucin. protes. Yes. Setiap Sabtu udah pasti buat dia. Heeh. Sampai ya untungnya sih gue kalau jalan ngajak sahabat gue juga. Jadi tertwil. Jadi laler ya, jadi laler. Iya. Jadi ketika dulu SMA itu bucin banget. Ya bahkan juga sampai izin sama orang tua tuh bohong-bohong buat temenin dia di apartemen. Apartemen gitu. Nah, Dong. dulu belum berani. Oh, belum. Dulu belum berani guys. Nah jadinya bagi gue ya waktu itu belajar banget bahwa bucin itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi pahitnya adalah ya sebenarnya sih waktu itu putus karena salah sendiri sih. Jadi waktu itu mungkin bucin gue sebenarnya berhasil. Tapi dari situ belajar kayaknya nggak perlu terlalu effort deh. Kayaknya nggak perlu terlalu kayak gini deh. Bahwa gue juga masih punya hidup yang lain kayak teman-teman dan lain-lain. Makanya kalau ditanya tingkat bucin, bucin banget sih dulu. Itu sih nih. Karena jujur kakak gue tuh bucin dan gue tuh suka ngehina-hina dia, bucin banget sih lo. Karena tiap kalau udah ketemu weekend ya nih ya, dia tuh udah pasti akan ketemu. Pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah jadwalnya pasti akan ketemu setiap saat. Oh. Sampai gue tuh kadang suka marah sendiri kalau lagi ada acara keluarga. Lo kenapa sih selalu gak pernah ikutan acara keluarga? Anjir, gue sebel banget sama lo. Sampai acara Bucin aja keluarga terus tuh. lo. Sampai Iya. acara keluarga. Iya, akhirnya dia mungkin sadar dikit kali ya, jangan terlalu bucin gitu. Enggak, tapi sebenarnya kalau cerita kayak gitu ya gue juga ada karena gue kuliah ngekos ya. Gue waktu itu pernah kayak dipanggil pulang gitu mau ada acara apa gitu di rumah, tapi gue memilih untuk bucin di sana dan nggak pulang. Nggak pulang. Gue bilang ke orang tua gue tuh kayak gue ada kegiatan kampus gitu. Wow. Jadi tingkatannya dia di atas dari orang tua Anda.
Enggak juga sih, cuma itu lagi anget aja. Lagi anget-angetnya makanya ya. Dipeluk hangat kan dingin tuh di Oh, sana. iya bener sih. Wow. Saya bucin. Selimut organik. Kalau tingkatan bucin, gue tuh lebih bucin nih. Itu bukan sama pacar sendiri, tapi gebetan. Oh. Laki-laki kan berjuang Belum jadi banget apa-apa tuh. udah gebetan aja udah bucin ya lo. Iya, karena tujuannya kan untuk meraup hatinya. Lo meraup ya kan? Kayak beras. Kan, untuk Biar menangkap makin hatinya. cinta. Itu dia, biar dapat hatinya. Pada akhirnya belajar banyak. Untuk gebetan kayak juga gak terlalu effort. Jadi gue tuh belajar banyak ya dari kebodohan-kebodohan gue. Karena endingnya setiap gebetan yang gue bucin banget itu gak jadi. Dari pandangan gue mungkin kayak terlalu diremehin sih jadinya. Dan malah jadinya lamanya, hai Dila, itu malah sama yang gak terlalu bucin. Ya, tetap ketemu, tetap biasa, tapi tetap juga take time buat masing-masing. Itu malah jadi sampai sekarang. Oh. Yes, malah yang jadi bucin tuh malah nggak ngaruh guys buat ngegebetan kayaknya. iya, Jangan iya, ya, belajar iya, dari iya. saya. Tapi worth it gak sih kalian tuh ngebucinin orang? Tergantung Menurut goalsnya apa kalian gue dulu ya? sih. Tergantungnya tuh gimana tuh? Tergantung goalsnya. Kalau gue ya, kalau emang untuk jadi pasangan jangka panjang ya worth it. Gue deg-degan nih kalau lagi ngomong. Kalau buat ibaratnya kadel-kadel gemes gitu, worth it juga sebenarnya. Worth it untuk mendapatkan tujuannya. Tujuannya. Kalau lo menurut lo worth it gak lo ngebucin? Sangat worth it kalau memang ya sama kayak Ji, punya tujuan jelas. Kalau waktu itu kan gebetan tujuan jelasnya hanya untuk mendapatkan dia. Nah itu jadi bumerang nih. Ketika nanti udah pacaran, kok kamu gak kayak pesan gebet sih? Itu masalah umum sebenarnya. Semua pasangan pasti seperti itu. Iya, benar. Makanya gue udah mulai ngebiasain dari sekarang bucinnya sudah jadian aja. Tapi awal-awal aja. Oh, Jangan kelamaan gitu. Biar take time. Menurut gue bergunanya ya effort juga untuk menunjukkan keseriusan kita sama pasangan kita. Kalau menurut gue itu perkara intensitasnya aja sih. Intensitas ya. Ya orang kan kalau misalnya lu udah dapet tujuan lu nih, intensitasnya bisa berkurang karena apa ya? Udah nggak ada goalsnya lagi. Oh. Itu sih yang kadang-kadang gue rasain kalau dengan long terms atau yang teman-teman Short kadel terms, itu. Short time. Beda. Oke, itu beda. Oh, short term. Maaf. Menurut kalian hal-hal bodoh apa yang sebodoh-bodohnya kalian tuh kalian ngebucin tuh kayak apa? Gue mau tahu sih. Oke. Paling bodoh tuh. Jadi gue terbodoh itu bucin kayak sampai gue nggak tahu ya temen gue nganggepnya gimana ya. Cuma waktu itu gue pernah deketin satu orang cewek di SMA. Dan tanpa gue sadari itu ada dua orang lain yang deketin itu cewek. Nah, Menarik. cewek ini waktu itu gue nggak tahu lagi gimana, gue lagi nongkrong sama anak-anak nyamperin mau balik gitu. Karena SMA gue dekat rumah, gue kan nggak bawa motor. Oke. Karena males juga ngapain gue bisa jalan kaki bawa motor. Akhirnya gue pinjem motor salah satu teman gue ini. Ternyata yang gue pinjem motornya ini lagi ngedeketin si cewek itu juga. Oh, oke. Gue bilang, cuy, gue pinjem motor dong. Ngapain? Ada lah ke daerah di Jakarta Barat gitu. Nganterin orang. Oh iya siapa? Enggak apa-apa, bukan siapa-siapa, gue gituin kan. Si cewek ini naik, si orang yang satu ini nih yang teman gue yang gue pinjam motor ini kayak mukanya berubah langsung gitu. Gue nggak pernah nanya sih itu kayak lu waktu itu kayak gitu, itu gimana, dan parahnya gue nggak sadar waktu itu. Tapi untungnya sampai sekarang gue masih berteman dengan orang itu sih. Tapi sama ceweknya masih berteman. Masih di DM. Gue sendiri juga gini, mendefinisikan bucin bodoh itu kan orang beda-beda. Tapi yang gue akuin sebagai suatu kebodohan lagi-lagi bucin sama gebetan. Oh. Oke, jadi pernah nih waktu itu Gebetan lu berapa banyak sih, Mo? Iya sih kayak banyak gebetan banget. satu, Ah. tapi fasenya tuh pendek-pendek. Oh. Karena tiba-tiba lost kontak, chat gue nggak dibalas. Terbodoh waktu itu adalah tahun 2016, ya 2016 ingat gue. Waktu itu kan Taiti cuma satu merek. Sebut saja Mood ya. Itu jadi selama seminggu itu gue selalu dikirimin foto-foto ala-ala cowok-cowok Tumblr. Maksudnya? Kayak yang, aduh aku pengen nasi goreng deh. Beli aja sendiri, tiba-tiba datang cowoknya. Jadi kayak surprise gitu loh cowoknya. Ya ampun. Cowok-cowok Tumblr banget kan. Tapi itu dia kayak kode-kode gitu. Iya kayak ini bagus deh, aku dapat foto ini nih, dapat quotes gini nih, jijik sih. Iya sih, Tapi karena jujur. dikalahkan oleh perasaan cinta, saya menganggap itu romantis. Jijik ya. Jadi itu kan tertanam nih, ya kan? Terdoktrin nih. Emang perempuan tuh jago banget doktrin ya. Gue Akhirnya gak gitu. Lu aja kali yang kemakan omongannya. itu tandanya nih dia bukan perempuan. Bercanda nih, ya kan? Keselak loh. Sakit loh gue. Lalu juga pada akhirnya di Jumat ingat banget gue. Jadi itu dikirimin dari Senin. Terus selalu ada chat itu, selalu ada foto-foto tentang itu. Di Jumat kayak aku lagi pengen Tahiti deh. Tapi karena di Halim.
Oh. Ya, Halim kan kayak pinggir ya, mallnya jarang, mungkin Taitinya beli di BKT. Jauh ya. Jauh anjir. Gue cepet bilang kayak udah beli aja lah di sekitaran lu, tapi nggak maunya yang merek itu. Oh iya. Ya akhirnya karena sebuah perasaan cinta yang menggelora. Tar lo. Cinta sama nafsu bedanya tipis lo. Tuh, bener tuh. Saat itu terpikirnya cinta. Oh, oke. Ya, akhirnya rumah gue di Kelapa Dua, Jakarta Barat nih. Jauh dong. Iya. Kelapa Dua Halim men, ujung ketemu ujung. Dan merek itu cuma ada di Senayan, yang dekat rumah gue. Yang dekat rumah gue cuma ada Senayan City tuh. Iya. Akhirnya tuh jam 8:30 tuh gue harus jalan ke Senayan City. Naik motor nih, dingin-dingin, lupa pakai jaket lagi. Ya. Udah parkir. Nah itu kan belinya di food hall ya, Iya. di lower ground. Nah kan parkirnya di atas. jauh kan di atas Iya, kan. itu gue lari men, sampai mall jam 9 malam. Orang mah udah bubaran tuh SPG. Gue masuk. Masuk, belilah si Taiti itu dan gue minta buru-buru. Mas cepetan mas. Akhirnya udah dapet Taitinya, jalan tuh dari Sensi ke Halim. Lah Gatot Subroto dong. Oh iya. Nggak peduli begal, nggak peduli hantu, dan rumahnya tuh juga agak forest gitu ya. Oh, forest. Iya, agak masuk kebun-kebun dulu ya kan. Oh, rumah apa pesugihan boy? Itu gue pertanyakan. Bapaknya apa? Apakah dukun atau apa ya kan? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Itu nyampe jam sekitar 10:30 lah. Malam banget kan. Malam banget itu kayak tok jangan nyebut nama ya. Iya. Sebut saja Mawar aja Mawar deh, juga Mawar. boleh. namanya sih kayak nama majalah perempuan. Yaudah. Nah, tok gitu kan. Yang keluar bapaknya. Wah, pokoknya kumisan tuh. Nama Mas, Gojek ya? Gojek. Jujur sedih. Enggak Om, saya temennya ini gitu. Oh ya masuk. Gue masuk nih. Ceweknya cuma datang. Lu malam-malam ke rumah cewek cuma digigituin doang sama bokapnya. Makanya dikiranya Gojek. Iya sih, bener sih Iya. bapaknya, nggak salah bapaknya. Oper dong. Nanti ya Ji. Nah akhirnya datang, ya minimal ajak ngobrol lah ya 10 Iya, menit, iya. 15 menit nih ngobrol. Ada rasa nggak enak harusnya kan? Iya gitu kan ya? kayak ngobrol dulu nih enggak cuma, oh iya makasih ya Mo. Udah malam dulu cabut aja. Oh, Tapi sakit. karena cinta, kata-kata itu gue artikan sebagai kepedulian. Oh udah takut gue gini, gue gitu. Aji, ya Allah. Astaga. Mas editor tolong. Belum di fase itu. Jahat banget cewek, lu udah effort minimal dicium lah gitu. Tidak dong. Dari kejadian itu 3 minggu kemudian lost kontak. Lebih sedih lagi ternyata. Belajar dari saya ya. Belajar dari saya. Karena kayak saudara gue aja, gue nggak bisa nyeritain diri gue sendiri karena gue nggak pernah ngebucin ya jatuhnya. Tapi bikin banyak cowok bucin sama dia kayak ini. Nggak juga nggak gitu caranya kan. Kayak saudara gue tuh sampai bela-belain dia di kuliah di Jakarta, lakinya waktu itu kuliah di Jogja. Dia lagi nggak punya duit, keadaannya tuh sampai bela-belain ke Sorry, Jogja. saudara lu cewek? Cewek. Wow, terus? Bucin kan. Wow. Kayak Hampir saya bela-belain menjadi banget. orang seperti itu dari Bandung ke Jogja. Untungnya tidak. Bandung Jogja masih deket loh. Ya Nah, ini Jakarta lumayan. Jogja. Ya, cuma gila. beda 2 jam doang. Iya. Aji supir bis akap ya? Tahu banget durasi. Bokap nyokap gue juga kan sekarang mereka LDR. Bokap gue tuh kerja di luar gitu. Asik. Perbedaan waktunya kan lumayan kan tuh. Wow. Kayak di sana pagi, di sini malam, di sini pagi, di sana malam. Ya Allah. Kayak bela-belain aja salah satu. Kalau bokap gue udah kelar kerja nanti nelpon, video call. Pas lagi di sini tuh tengah malam gitu kayak Romantis nyokap gue. ya? Nyokap gue tuh kayak sampai nungguin sampai tengah malam demi video call. Ya ampun. Gitu juga kayak bokap gue kalau nyokap gue lagi pagi-pagi di sini lagi mau masak gitu, di video callin di sana udah tengah malam. Gila. Kayak bucin gak sih tuh? Menurut gue sih lumayan bucin sih nyokap bokap gue sendiri. Om charming banget sih Om. Om. Ya ampun. Anda top Om. Belajar dari Om. Tapi itu kan bucin dalam konotasi yang baik mungkin ya. Dia udah terbiasa. Mungkin Om dulu bucin ya Om. Iyalah. Bucin sih dari Iyalah. dulu kayaknya bucin sama nyokap gue juga emang bokap gue. Iya kan? Itu kan yang baik nih. Maksudnya bucinnya pas udah nikah. Itu harus. Iya, benar dong. sih. Daripada bucin pacaran pas nikah enggak bucin malah jajan warung maksudnya ya guys. Itu kan bahaya. Bahaya. Maksud gue ini boleh dicontoh nih si Om nih, guys. Bucinnya bagus berarti. Kayak hal-hal apa lagi sih yang kalian tuh sampai sekarang tuh kayak nyesel ke diri kalian, ngapain sih dulu gue kayak gini? Ya itu ke Bandung, ngeteng pulangnya. Pergi naik travel pulang ngeteng, kan bete. Itu bete Pergi sih. naik AC kan, pulang-pulang di Cicahem anjir macet. Pulangnya ngeteng. Ngeteng naik. Enak dong.
Thank you. Itu minggu depannya pas orangnya sembuh. Tunggu sembuh dulu lah. Tapi Masa nih saya ya, sikat juga. Ayo. Berarti Jangan ya. Iya, berarti kan kalian ada di posisi kalian ngebucin. Terus kalian pernah juga gak sih kayak lo ngebego-begoin teman-teman kalian sendiri yang lagi pada bucin nih? Temen-temen nih. Ah. Wow. Ini ya? Senang sekali. Kalau gue sendiri mungkin ketika gue revive dari bucin dan yang gue marah-marah adalah temen gue yang dulunya marah-marahin gue bucin. Jadinya bucin. Oh. Iya, kan gini aneh risih lah ya. Kalau lagi nongkrong ada yang nelpon. Iya benar sih. Ganggu banget lah ibaratnya. Benar. Tapi karena temen, ya udah kita pahamin. Iya. Kalau cuma kayak nyindir, lu pacaran sama call center mit. Dia nyebut merek. Orangnya ada di sini, guys. Nelpon mulu bro, apalah habis jalan. Apakah nggak ada waktu lain buat nelpon? Bener Ya sih. kan, bisa lah pas nanti di rumah jam 1 jam 2 Iya, atau besoknya minggu. Atau kedua nih, temen kampus gue ya, dia rumah di BSD. Ya, kuliah Rawamangun, rumah BSD. Tahu ceweknya di mana? Di mana? Cibinong. Oh, wow. Itu amat sangat jauh. Iya, dari ngegebet udah bilang mau gue anterin pulang nggak? Kan rumah lu jauh. Enggak, Sarah kok Sarah. Ya kan, BSD Cibinong mah Sarah aja kalau cinta. Cibinong bisa sih lihat belakang, cuma ya paling taruhannya kalau nggak dibegal mati. Nah, itu dia. Soalnya ini kan beda provinsi bro. Iya. Banten lewat DKI dulu baru Jawa Barat dan itu bucin banget. Hampir setiap hari kuliah itu pasti pulangnya bareng. Ya. Ada gak sih bucin yang sehat menurut kalian? Gue belum pernah nemu sih. Jujur gue juga belum pernah nemu. Kalau gue menurut gue ada dalam hubungan butuh yang namanya bucin juga, effort lah. Gue mengartikan bucin itu biasa sebagai effort. Kalau lo nggak terlalu bucin, bahasanya gini misalkan, apa temen. In case cewek lo emang lagi butuh, kan kadang juga cewek kan nggak bisa mengekspresikan apa yang dia mau ya. Iya. Karena mungkin cowoknya Bener-bener. cuek banget gitu kan. Dan terkadang bucin itu kan akan memunculkan pikiran kayak cewek gue juga butuh gue. Bagi gue bucin yang sehat adalah kalau gue sendiri nih sekarang menjadwalkan. Nah, kalau lu ngomong kayak gitu sebenarnya udah gue lakukan dari dulu kayak misalnya ketemu cuma misalnya 2 kali atau 3 kali seminggu. Atau misalnya nelpon cuma jam 10 jam 11 malam aja. Karena gue masih punya kegiatan lain sebelum jam segitu. Kan kalau jam segitu ke atas bisa sekalian. Oh, sekalian apa Semesta nih? mendukung lah. Semesta mendukung. Di zamannya kuliah kan dingin-dingin kan tuh. Nah, Karena gue juga kuliah di Bandung jadi tahu kan malam-malam kayak gimana nih. Iya sih. saya menyesal kuliah di Jakarta. Ke kosan dong. Abis Ya Allah. nugas nih Ya pusing. Oh tenang, saya akan datang segera. Jadi ya bagi gue bucin seperti itu. Bucin yang bisa menempatkan kapan harus sama teman-teman, sama keluarga dan sama ceweknya. Dan kalau sama ceweknya all out aja lah. Tuh cewek mau dianterin pulang ngambek. Kenapa sih kok ngambek? Kita nggak boleh lebih lama lagi. Padahal jam 12 tuh. Lebih lama lagi mau kemana? Ya udah Ke hotel. ya. Aji. Wuhu. Ya kan? Bagi gue bucin seperti itu yang bisa menempatkan Iya. kapan dia harus bisa sama cewek. Ya sih soalnya gue kalau misalnya lagi sehari sama gebetan yang di sana atau sama entahlah wanita mana lagi itu yang saya dekati, ya udah seharian sama dia mungkin sampai jam 7 jam 8 selesai jam 7 jam 8. Kalau masih mau lanjut ya it takes two to tango, kalau enggak ya udah gue balik. Oh Tango. Iya. Tango. Oke. Iya. Sip. Enggak ada jarak. Tango. Abis tank, go. Gue demen banget nih. Salah dong gue begitu. Gue lebih sering ngata-ngatain teman-teman gue yang pada ngebucin nih. Gue kata-katain abis-abisan. Tapi menurut gue ya akan ada masanya kalian tuh ngebucin sendiri juga. Iya. Gue pun mungkin nanti akan ada masanya gue ngebucin juga. Nanti dibalikin tuh nanti gue sama teman-teman gue. Biasanya Kenapa sih lo gitu. bucin sih? Biasanya sih gitu. Nah, itu Biasanya sih dia. gitu. Kalau gue kan belum di masanya nih. Gitu Tapi gue mau loh. nanya nih, kalau misalkan kita balik, kita dapat pasangan yang bucin, Uh-uh. risih nggak? Gue risih. Gue jujur risih. Karena gue sudah merasakan itu dan tidak berjalan lama, cuma 2 minggu atau seminggu gitu, gue lupa. Wow. Ya karena emang guanya juga nggak suka digituin, dikekang-kekang. Kayak Iya benar-benar. kuda. Karena gue pun orangnya nggak bisa dikekang juga, nggak bisa diposesifin gitu ya. Gue akan risih banget sih kalau pasangan gue melakukan hal itu. Jadi kayak lo harus tahu kapan waktunya gue lagi mau butuh sendiri atau gue lagi sama teman, kapan gue juga ada waktu buat lo gitu loh. Nah itu Jadi- kembali ke omongan tadi, kalau Iya. menurut gue ada porsinya masing-masing Iya, benar-benar. harinya. Kita kesepakatan dari awal ya ini kita punya waktunya masing-masing juga. Jangan setiap hari ketemu, setiap hari jalan. Aduh itu kayaknya bucin banget sih Ya, lo. ya gini, teknologi kan udah canggih ya. Bener. Gue bisa ngabarin lu lewat WhatsApp, lu tahu gue lagi ngapain. Instastory juga, di situ lu juga tahu gue ngepost apa. Ya udah, toh lu bisa dapat info-info kecil dari gue. Kalau gue nggak ngabarin tuh dari misalnya Instastory atau dari Twitter atau dari
story teman-teman gue itu kan juga bisa. Kayak kalau gue pribadi sih dibilang risih ya risih, tapi juga butuh. Gimana dong tuh? Ya gue kalau kayak gitu butuhnya dalam konteks-konteks tertentu ya. Jangan negatif tar dulu. Kayak misalnya lagi misalnya Kenapa emang ya tiap Aji ngomong tuh gue aneh aja Iya sih, pikirannya. gue tuh Bingung jadi loh. kepikiran juga jadinya nih. iya, jadi misalnya kayak misalnya waktu di kampus kayak lagi mumet tugas atau kerjaan himpunan banyak, ya itu butuh bucin buat ya kali gue ngobrol-ngobrol doang sama temen gue, nggak deep talk gitu sama orang, itu kan juga butuh salah satunya. Tapi menurut kalian gak selamanya bucin itu gak sehat juga dong ya berarti? Enggak selamanya, Nggak memang selamanya. ya kayak contoh deh Pokoknya si Om. ya. Si Om nih. Si Om kan udah belajar bucin Ha-ha. dari pacaran. Akhirnya ke bawah sampai pernikahan kan. Dan itu butuh, men. LDR itu kan bisa dibilang Sulit. penyebab utama bahkan untuk sebuah perpisahan. Benar. Ya untungnya si Om mungkin udah bukan budak cinta, budak cincin. Udah nikah tuh ya kan, udah nikah tuh. Dan itu kan bagus akhirnya. Dibandingkan sama ya mungkin ada juga sih orang yang emang open relationship atau emang nggak terlalu cemburu, udah terbiasa berjarak. Akhirnya kalau LDR gitu ya santai-santai aja. Iya, benar, Jadi ya dua mata pisau, kalau terlalu kelebihan jadinya jelek, tapi kalau kurang juga nanti kamu cuek banget sih, kan ada yang kayak gitu kan. Adalah cewek-cewek yang kayak gitu. Itu sih menurut gue Kalau sesuai gue punya porsi. tuh ininya caranya buat cewek-cewek kayak Gimana gitu. tuh? Gimana tuh? Kamu cuek banget sih. Ya udah ayo jalan hari ini sama gue. Habis itu Beli kaset. Beli kaset. itu ketok pintu merah. Oh, nyampe nih gue langsung. Berikan semua afeksi di situ. Pintu merah aja. Iya. Pintu merah kalau mas-masorin boleh. Jadi dia udah dapat afeksinya juga di situ, ya udah kan sama-sama memberikan kebahagiaan satu sama lain. Iya. Baik jasmani maupun rohani. Iya. Oke, mungkin udah cukup di situ aja kali ya obrolan kita malam ini. Yeah. Dan menurut gue sih dari yang kita obrolin ini nggak selamanya bucin itu nggak sehat buat lo, tapi bucin yang kalian lakukan asalkan ada porsinya. Iya, gue seneng asalkan banget ada tuh. pada tempatnya, ada Iya. pada waktunya, itu tuh nggak sehat gitu ya. Itu juga baik buat lo dan juga buat pasangan kalian Iya. masing-masing. Biar nggak bosan lah itu kalau Iya menurut gue. benar. Cukup sekian aja untuk malam ini. Jangan lupa follow dan share sosial media kita Bisik Media ID untuk tahu kelanjutan dari cerita-cerita kita nih. Nanti Oke. ya. Nanti kan. Dah. Dah.